Upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina kembali menguat setelah Amerika Serikat mengajukan proposal perdamaian terbaru. Meski Ukraina menyebut sejumlah poin yang merugikan sudah dihapus, rencana ini masih belum final. Perbedaan kepentingan yang mendasar membuat proses negosiasi berjalan alot. Sejumlah pengamat menilai ada faktor-faktor krusial yang berpotensi menggagalkan tercapainya perdamaian. Lantas, apa saja hambatan utama dalam upaya damai ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada kuartal terakhir 2025, AS menyodorkan rencana perdamaian Ukraina sebanyak 28 poin. Namun, Kiev melihat dokumen ini sebagai strategi tersembunyi Kremlin. Sebab, dokumen itu dinilai dibuat dengan campur tangan Rusia dan berisi syarat-syarat yang sulit diterima Ukraina, seperti menyerahkan wilayah, mengadakan pemilu di tengah perang, hingga janji untuk tidak pernah bergabung dengan NATO. Analis pun menilai usulan ini sebenarnya hanyalah cara Rusia untuk menguasai seluruh Ukraina secara diplomatik. Meski begitu, Ukraina terus bernegosiasi dengan AS selama berminggu-minggu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan poin-poin yang sangat merugikan Ukraina sudah dihapus dari draft terbaru yang kini menjadi 20 poin. Akan tetapi rencana ini masih belum final dan masih akan didiskusikan kembali dengan pihak Rusia. Hambatan pertama yang membuat upaya damai berlangsung alot jelas masalah wilayah. Melansir The Wall Street Journal, Rusia disebut memaksa Ukraina untuk mundur dari wilayah Donetsk. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan menyebut ini sebagai pembebasan tanah bersejarah Rusia. Ukraina tegas menolak karena secara moral dan hukum mereka tidak bisa menyerahkan tanah mereka sendiri. Namun, ada tekanan dari AS agar Ukraina mau mengalah demi mengakhiri perang dengan cepat. Rusia dinilai sengaja menggunakan meja runding untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Jika diplomasi gagal, mereka mengancam akan menggunakan kekuatan militer. Sementara Zelensky memperingatkan jika Ukraina mundur, Rusia tidak akan berhenti dan bisa saja menyerang negara Eropa lain dengan alasan tanah bersejarah yang sama. Selain itu, jika Zelensky menyerahkan wilayah tersebut, ia akan melanggar konstitusi Ukraina. Hal ini bisa memicu kerusuhan besar, protes massa, dan tuduhan pengkhianatan di dalam negeri Ukraina sendiri yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan Putin karena Ukraina menjadi tidak stabil dari dalam. Hambatan selanjutnya yaitu ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Selama ini, Putin menyebut keinginan Ukraina bergabung dengan Barat dan NATO adalah penyebab utama konflik. Meskipun AS mungkin tidak melihat Ukraina bergabung dalam waktu dekat, Zelensky tetap bersikeras bergabung dengan NATO adalah hak Ukraina yang sudah tercantum dalam konstitusi. Untuk mengubah aturan tersebut, Ukraina butuh dukungan 2/3 anggota parlemen dan mungkin sebuah referendum atau pemungutan suara rakyat. Secara politik, hal ini dianggap hampir tidak mungkin terjadi karena tidak ada pemimpin yang memiliki dukungan sebanyak itu untuk menyerah pada tuntutan Rusia. Hambatan ketiga yaitu pembatasan kekuatan militer. Awalnya, AS mengusulkan agar jumlah tentara Ukraina dibatasi hanya 600.000 orang. Setelah protes, angka ini dinaikkan menjadi 800.000 sesuai jumlah pasukan saat ini. Namun bagi tokoh diplomasi Ukraina seperti Valery Chaly, ini bukan soal angka, tapi soal kedaulatan. Ukraina merasa mereka harus berhak menentukan sendiri seberapa besar militer yang mereka butuhkan untuk membela diri. Mereka tidak mau terulangnya kesalahan tahun 1994, yakni Memorandum Budapest, di mana Ukraina melepas senjata nuklirnya karena janji keamanan dari negara lain, tapi ternyata tetap diserang oleh Rusia di kemudian hari. Pengaruh budaya dan bahasa Rusia juga turut menjadi hambatan. Rusia diketahui menuntut agar bahasa dan media Rusia dikembalikan ke dalam sistem pendidikan dan informasi di Ukraina. Rusia disebut sering menggunakan alasan melindungi penutur bahasa Rusia sebagai modus untuk menyerang atau mencaplok wilayah Ukraina sejak 2014. Namun warga Ukraina saat ini sangat anti Rusia. Sekitar 58% warga menolak bahasa Rusia diajarkan di sekolah. Pemerintah Ukraina juga membatasi media Rusia karena dianggap sebagai alat propaganda
yang menyebarkan disinformasi dan kebencian. Ukraina melihat tuntutan ini sebagai cara Rusia untuk kembali mengontrol pikiran rakyat Ukraina. Kemudian hambatan kelima yaitu soal siapa yang menguasai pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang merupakan PLTN terbesar di Eropa. AS mengusulkan agar kendalinya dibagi dua, yaitu oleh Ukraina dan Rusia, tapi Zelensky menganggap ini tidak adil dan tidak masuk akal. Rencana tersebut dianggap tidak menjelaskan detail penting, mulai dari bagaimana cara membersihkan area dari pasukan militer, siapa yang membiayai perbaikannya, serta bagaimana menjamin keamanan listrik dan air untuk pekerja di sana setelah Rusia menduduki tempat tersebut secara ilegal. Secara keseluruhan, rencana perdamaian Rusia-Ukraina masih dihadapkan pada perbedaan mendasar yang sulit dipertemukan, mulai dari soal wilayah, keamanan, hingga kedaulatan negara. Selama tuntutan masing-masing pihak belum beririsan dan jaminan keamanan belum jelas, jalan menuju perdamaian tampaknya masih panjang dan penuh tantangan. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.